dan ya Allah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi subuh ini kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih akan melanjutkan kisah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sekilas mendengar kisah beliau dan kita akan melanjutkannya di pagi hari ini. Kita tahu bahwa Talhah bin Ubaidillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki Talhatul Khair, Talhatul Fayyad, dan Talhatul Jud. Ketika perang Uhud, Sayyidina Talhah ini diberi gelar Talhah Al-Khair dan juga Syahid Al-Hayy, syahid yang hidup. Kemudian dalam perang Hunain beliau dipanggil Nabi atau dijuluki sebagai Talhatul Jud karena kedermawanan beliau. Kisah terjadinya perang Uhud di mana Sayyidina Talhah bin Ubaidillah ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kanat ghazwatu Uhudin ibtada'atil ma'rakatu bainal muslimin wal musyrikin wa haqqaqal muslimuna nasran ra'i'an fi awalil amr. Ketika terjadi perang Uhud, di awal permulaan perang antara kaum muslimin dengan orang musyrik, nampak kaum muslimin sudah diambang kemenangan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad amara ar-rumata fi a'la al-jabal bi'adamin nuzuli ila sahatil ma'rakah mahma kanatin nata'ij sawa'un intasara al-muslimuna amin hazamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada pasukan panah agar tetap pada kondisi atau posisi semula di atas bukit di Uhud. Uhud itu panjang sekali, gunung Uhud itu. Jadi ada namanya Jabal Rumah dekat kuburan Uhud itu. Jabal Rumah itu karena dulu tempat pasukan pemanah ada di situ. Sekarang sudah rada ke bawah, dulu mah rada tinggi, sekarang sudah mulai ke bawah. Kalau gunung Uhud jauh sekali. Jadi Uhud itu bukan kecil, panjang dan luar biasa. Kalau ditimbangkan berat sekali. Ini ganjarannya orang yang mensolati mayit, ya, itu sebesar gunung Uhud, satu qirot. Ya. Satu qirot, orang yang menyolati jenazah, pahalanya itu mendapatkan satu qirot. Kalau sampai dia ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, maka dapat 2 qirot. Sahabat bertanya, qirot itu apa? Sebesar apa? Sebesar gunung yang besar. Dah, di riwayat yang lain sebesar gunung Uhud, seberat gunung Uhud. Itu pahalanya orang yang nyolatin jenazah. Kalau sampai ikut menguburkan 2 qirot. Makanya kalau ada orang meninggal wafat, jangan lupa ya, bergegas ikut mensolatkan jenazah. Gitu. Kalau di kampung Pak, di kampung saya ada kebiasaan kalau nyolatin jenazah nanti akan ada apa namanya, amplop tuh, selawat tuh ya, namanya selawatan ya. Istilahnya selawatan, padahal mah ngasih amplop. Ini kebiasaan yang sebenarnya kurang bagus, ya, kurang bagus karena kalau kebiasaan itu dilanjutkan dan terus menerus, ini akan ada apa ya, rasa malu bagi orang-orang yang tidak punya gitu. Sementara dia tidak bisa memberi, dan itu memberi efek bagaimanapun kepada jamaah di sekitarnya. Kalau orangnya kaya, orangnya kaya yang meninggal, datangnya buru-buru, yang datang banyak nyolatin. Tapi kalau orangnya nggak punya, yang datang juga sedikit, paling amplopnya 5.000 kayak gitu. Kan sudah ada di awang begini nih Pak.
Jadi kasihan kalau, Masya Allah, ya begitulah keadaan budaya kita seperti itu. Jadi sedikit pelan-pelan kita akan harus bisa merubah itu. Karena kasihan kalau ada orang yang tidak punya meninggal wafat ya datangnya sedikit. Apalagi kalau sudah ada kumpulan. Mana Ustaz? Oh tahlilan. Yang datang orang yang nggak punya tahlilan. Orang kaya mana Pak? Tahlilan. Kalau orangnya kaya yang datang banyak dan semangat, tahlilnya saja sampai 100 kali, ngomong Allah. Tapi kalau orang miskin, enalah, 40 kali selesai kan bubar. Hati-hati Pak. Ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini bagus kalau memang dia orang punya. Dan Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Mu'tah itu ada Zaid, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Itu 3 pemimpin yang meninggal dalam perang Mu'tah. Makamnya sekarang di Yordania, berderet 3 itu. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ketika meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat dari Madinah kayak nonton TV Pak, kayak live streaming. Perang di Syam di sana. Kan Nabi melihat perang di Madinah di atas mimbar. Ja'far bin Abi Thalib syahid. Padahal Nabi tidak ikut perang. Itu syariah. Kalau syariah itu perang di mana Nabi nggak ikut. Kalau ghazwah, perang Nabi ikut. Namanya ghazwah bahasa Arabnya ya. Ghazwah. Itu Nabi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Di mana kanjeng Nabi ikut. Namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut, namanya apa tadi? Syariah. Nah kanjeng Nabi datang ke rumahnya Ja'far bin Abi Thalib, keluarganya. Anaknya suruh disisirin. Nah kanjeng Nabi katakan kepada para tetangga, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi kalau orang meninggal yang harus kita lakukan adalah para tetangganya itu, Pak. Menyumbang, ngasih beras, ngasih apa gitu. Bantu. Jangan bikin sedih, udah lagi sedih, tambah sedih, Pak ya kan? Nah, lanjut. Walakin rumata indama ra'au fulula jaisil musyrikin wa yamun hazimah. Ketika pasukan panah melihat keadaan di bawah itu orang musyrikin sudah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka menyangka dhannu annal ma'rakata qad intahat. Peperangan sudah usai. Karena banyak sebagian orang-orang kafir meletakkan pedangnya, tamengnya, perisainya, sudah nyerah. Sebagian menyerah, sebagian sudah kocar-kacir. Kocar-kacir. Gelandang, gelundung. Biasa orang Indonesia kayak gitu ya. Panca, pencele. Ini sudah kocar-kacir. Udah tunggang langgang. Udah pada lari. Mereka menyangka ini sudah selesai. Akhirnya mereka turun. Fanazzalu minal jabal li jam'il ghanaim. Untuk mengumpulkan seluruh harta rampasan yang ada. Fastaghallal musyrikuna nuzular rumah. Kaum musyrikin tahu bahwa mereka kalah itu karena akibat dari pasukan panah yang di atas. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Nih, Khalid bin Walid itu ahli strategi perang. Khalid bin Walid tahu bahwa pasukan panah sudah turun, tinggal 10 orang, Pak, kurang dari 10 orang. Padahal pemimpinnya di sana, jangan turun, kehela, terus ayah perintah turun. Tapi mereka turun, udah selesai perangnya, kita sudah menang. Belum, jangan menang atau kalah, kita jangan turun. Rasulullah sudah bersabda, memerintahkan kita jangan turun, apapun yang terjadi. Halang, kewai kumaha, kadil. Mereka turun semua. Bahasa apa non? Tenggertos, Pak. Sabiosnya. Campur. Akhirnya sudah mereka turun, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid membokong dari belakang. Akhirnya pasukan panah tak ada satupun yang hidup, semuanya mati. Itu perang Uhud. Nah, ketika dikuasai oleh pasukannya Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, umat Islam akhirnya terbalik, kalah mundur. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya terluka pada saat itu. Fatorabal muslimuna fi hadhil athna. Wa tafarraqu katsirun minhum 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian sahabat terpisah dari Rasulullah. Umat Islam mulai terdesak. Wa baqiya nafarun qalilun minas sahabah. Ada sebagian kecil saja sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabitina ma'ah,
Mereka kokoh siap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hawala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-su'ud 'ala al-jabal liyarahu an-nas. Kanjeng Nabi berusaha untuk naik ke atas gunung untuk melihat keadaan. Wal yatafal muslimuna haula bin jadid. Tapi kebanyakan para sahabat yang memutari kanjeng Nabi, melindungi kanjeng Nabi, mereka juga pada akhirnya pada roboh dan syahid. Kanjeng Nabi mencoba untuk pergi naik ke atas. Wa idza bi usbatin minal musyrikin talhadu dzalika thumma talhaqu bin nabi wa turidu qatlah. Orang-orang kafir memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pedang-pedang mereka. Wa kana Talhah radhiyallahu an, dan pada saat itu ada yang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah min baidil hafnatil qalilati minas sahabah alladzina altaffu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudafi'una anhu. Ada di antara sahabat ada sekitar 12 orang yang memutari kanjeng Nabi, satu persatu meninggal. Kini tinggal beberapa saja, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Talhah kemudian wa yasudduna bi jasadihim as-sihama wal hirab allati kana a'da yuwajjihuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Talhah bin Ubaidillah dengan segala kekuatannya, dengan segala segenap keberaniannya melindungi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sambaran pedang musuh, dari tombak, dari panah. Wa qatala Talhah dzalikal yawm qitalan mariran wa dafa'a difa'an mumita. Luar biasa heroiknya sahabat Talhah bin Ubaidillah saat itu. Menjaga Rasulullah dengan tangan kanan membawa pedang, tangan kiri memangku tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'a Talhah Rasulullah wa qad kusirat rubaiyatuhu. Kanjeng Nabi saat itu giginya tanggal pecah. Wa juriha ra'suhu, dan kepala beliau berdarah. Wa salad dam, darah pun mengalir min wajdatihi syarifah, dari kening Rasulullah yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Wa suyuful musyrikin talhathu nahwah, ujung-ujung pedang kaum musyrikin talhathu nahwahu, menyambar-nyambar menuju Rasulullah, turidun naila min. Fahabba Talhah kal i'sar yudafi'u an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasuddu anhu darabat. Talhah bin Ubaidillah menjadi pagar hidup, tameng hidup Rasulullah, menjadi perisai menjaga tubuh Rasulullah dari pedang-pedang musuh yang menyambar tubuh Rasulullah. Wa tadribul musyrikin bisafil bakkar, dia mencoba mutar-mutar pedangnya anil yamini wa anis shimal, kanan dan ke kiri, mithlal asadil hasur, laksana harimau yang kelaparan. Karena melihat Rasulullah terluka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdarah, sahabat Talhah bin Ubaidillah semakin kokoh untuk menjaga Rasulullah, makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa kana yusadidun nabiy liyarfa'ah an hufratin saqatat biha qadamuhu. Kanjeng Nabi limbung. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah memegang tubuh Rasulullah dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menjaga agar tidak ada pedang yang menyambar tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a dhahrahu tahta qadamin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gigir nih punggung geger. Gigirnya Talhah kemudian direbahkan ketika Nabi akan terjatuh untuk menyangga tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyarfahu an hufratin saqatas bi qadamuh. Kanjeng Nabi kakinya itu kejelengkang. Ya, kesleo ada jelugangan gitu. Bahasanya susah amat sih. Ada tanah yang tidak rata. Kanjeng Nabi itu qadamuh, kakinya itu makanya itu keserimpet. Kanjeng Nabi keserimpet mau jatuh. Keserimpet, enggak enak kamar, keserimpet. Ya udah. Talhah kemudian menjaga tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, punggungnya menjadi penahan tubuh Rasulullah. Liyu'inahu wa amsaka bin nabi shimalih. Bainama kanat yaminuhu barakallahu yaminah tadribu bisayfi wa tuqatil musyrikin wa tufarriqu man Rasulillah. Tangannya itu walaupun sambil pendakom, Bang. Bahasa Indonesianya susah. Sambil dakom menjaga tubuh, tapi tangan kanannya masih tetap memutar-mutar pedangnya agar jangan sampai menyentuh tubuh Rasulullah semua senjata-senjata musuh. Indama hadat, akhirnya mulai musuh itu terpecah-pecah.
indama hadatil ma'arakah washabal musyrikun sahabal musyrikun. Ketika selesai perang, kaum muslimin memang kalah pada saat perang Uhud. Kemudian mundur kaum musyrikun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tahu ada sahabat yang tadi luar biasa menjaga beliau. Udah selesai di perang. Dunakum akhakum Tolhah. Mana Tolhah? Mana Tolhah? Karena tahu ada Tolhah di situ tadi membela Nabi. Akhirnya dicarilah Tolhah. Tolhah ketemu qad saqata maghsyian alaihi. Apa maghsyian alaihi? Pingsan. Maghsyian alaihi likathrati ma asabahu min at-ta'anat wa darabat. Karena banyaknya luka, panah, pedang, macam-macam, Pak. Banyak sekali. Dan itu ditemukan oleh Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Cari Tolhah, kata Nabi. Kanjeng Nabi ingatnya Tolhah. Tolhah mana Tolhah? Dicari ketemu. Tolhah sudah tidak bergerak karena sudah pingsan. Ketemu, mukanya sudah tidak lagi kelihatan. Darah dari mana-mana. Digotong sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rasulullah, ini Tolhah sudah pingsan. Faidha bi aktsar min sab'ina ta'natan. Nampak di tubuhnya lebih daripada sab'ina ta'natan. Apa sab'ina berapa? Sab'in. Berapa? Dasar orang Bekasi. Sab'ina 70 luka. 70 luka. Luka akibat panah, pedang. Wa quti'at ihda asabi'ihi. 2 jarinya terputus. Itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatid dima tangzifu min fahamal Abu Bakar wa sahibuhu radhiyallahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famasaha biyadihi syarifah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap darah luka-luka yang di tubuh yang ada di tubuh Tolhah bin Ubaidillah ala jirahihi wa da'alahu bisyifa. Nabi mendoakan kesembuhan. Kemudian darah-darah yang ada di tubuh Sayyidina Tolhah berhenti total karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li ashabi, siuman Tolhah bin Ubaidillah. Kanjeng Nabi dawuh, man sarrahu ay yanzura ila syahidin yamshi 'alal ard falyanzur ila Tolhah bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat syahid yang hidup yang berjalan di atas bumi, lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Pujian Nabi. Tidak mati, Pak. Sembuh, waras, sehat. Tapi luka 70 lebih itu membuat beliau pingsan. Sampai jarinya 2 terputus. Tapi ya, Masya Allah, istrinya 4 loh, Pak. Iya. Ya, walaupun punya istri lagi 4 sampai istrinya. Kita yang satu aja udah. Itu terputus 2 tapi masih Masya Allah. Karena memang sahabat Nabi luar biasa. Ini orang nomor 5 masuk Islam baru. Kelima masih sedikit sekali sahabat. Itulah bin Ubaidillah. Beliau Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, Abu Ubaidah juga ada 5 orang. Dan orang nomor 5 adalah Tolhah. Islam masih belum ada, masih baru nomor 5-nya Tolhah bin Ubaidillah. Dan akhirnya kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kullama dzukira yaum Uhud yaqul dzaka yaumun kulluhu li Tolhah. Abu Bakar Siddiq itu kalau ingat perang Uhud itu semuanya untuk Tolhah. Itu adalah perang-perangnya Tolhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kataba lahu ajra syuhada wa huwa ma yazalu hayyan. Kanjeng Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, menulis pahala syahid untuk Tolhah walaupun Tolhah tidak syahid di saat itu. Jadi perang dapatnya pahala syahid, pahalanya walaupun tidak mati menjadi syahid tapi sudah mendapatkan pahala syahid. Dah itu adalah Tolhah. Kedermawanan beliau. Karena Tolhah bin Ubaidillah qad jubila 'alal judi wal karami was sakha, sangat dermawan, sangat boral. Boral ya? Sama, boral. Boral. Apa boral? Boral nyoh gampang gitu, Pak. Nyoh gampang. Apa, Pak? Ya dermawan itu, dermawan. Susah, dermawan. Dermawan orang yang banyak dermanya. Ya, gitu ya. Dermawan, jutawan, banyak jutanya, gitu kan? Taiwan banyak. Terus lanjut. Si Tolhah orang sangat dermawan, mudah memberi,
Tolha itu buka pelang pengumuman. Orang-orang yang butuh uang, butuh makan, tidak punya, datang. Ambil beras, duit. Para pemuda azab yang ingin menikah, tidak punya modal, datang. Tolha, Pak. Jadi semua orang senang semua. Kenapa? Udah kaya tapi nggak pelit. Kaya nggak pelit, senang. Kalau kaya pelit kan itu om, pelit ngapain kau? Nggak ada temennya, Pak, nggak ada temennya pelit tuh, nggak ada temennya. Nah, Tolha itu banyak senang kenapa? Udah kaya, dia dermawan. Makanya Nabi menjuluki al-jud fayyab. Kenapa? Karena jud itu sangat moral. Aduh, moral lagi. Sangat dermawan sekali. Faqad amila Tolha radhiyallahu an fit tijarah. Bisnisnya apa? Dagang. Mungdu sibahu, sejak kecil beliau sudah rajin berbisnis. Fakana tajiron wasi'at tijarah. Dia itu adalah saudagar, pedagang yang dagangannya macam-macam. Dagang kerupuk, dagang macam-macam, dagang gorengan, pokoknya semua dagangan diambil. Artinya bukan hanya korma, Pak. Korma, nakhl, kemudian apel, macam-macam, dia ambil semua. Hebat berbisnis. Ya kalau sekarang kan macam-macam, no? Empal gentong, macam-macam lah. Nasi goreng, ecewok. Saking banyaknya, segala macam-macam diambil. Azimatharo. Kataballahu litijadih, ujiannya. Salah satu ujian Tolha dari Allah. Kataballahu litijaratihi al-falah wan najah. Wa razaqahu wassa'alai fil mal. Ujiannya Tolha adalah harta, Pak, di antaranya. Harta itu tidak pernah berkurang. Dibuang, datangnya bruk lagi. Dibuang, bruk lagi. Disedekahkan semua, terus saja begitu. Sampai beliau tuh gemeter. Kebanyakan duit. Sampai nggak ada kebutuhan. Kurang kebutuhan. Banyaknya duit. Banyak duit, kurang kebutuhan. Duitnya banyak, kebanyakan duit. Lah kita kan beda. Banyak kebutuhan, kurang itu mah kebanyakan duit, kurang kebutuhan. Makanya kejar anak kemana buangnya, buangnya kemana. Jadi beliau tuh pusing kalau kebanyakan duit. Kita pusing kalau ngelempus bareng ngising, pusing. Kalau gak ada duit, sudah kita. Tolha pusing karena kebanyakan uang. Allah menguji dengan banyaknya harta yang dimiliki. Nah, satu ketika, ya Pak. Jadi begini memang. Tolha itu suka seperti tadi mengawinkan orang-orang yang tidak punya dan seterusnya lah, membantu. Istrinya namanya Su'da bin Affan. Salah satu istrinya nih, salah satu, kan saya bilang 4. Salah satunya adalah Su'da bin Affan bin Auf radhiyallahu anhu. Su'da bin Auf radhiyallahu anhu. Ini salah satu keluarga miliuner sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya. Nah, ini Tolha kaya raya. Istrinya Tolha namanya Su'da bin Auf. Kaya sama kaya. Jadi anaknya kaya sama kaya. Gimana tuh? Ya, kaya raya kan? Kita bapaknya macul, punya istri besananya macul lagi. Jadi meneruskan perjuangan macul. Ya kiai kalau kiai jadi anaknya kiai lagi kan gitu ya. Ya pedagang bisnis dengan bisnismen jadi tukang bisnis lagi begitu. Ya umum begitu mah. Nah, ketika Tolha bin Ubaidillah lagi merengut, tahu merengut? Merengut. Manyun, dakhalat ali zaujatuh, istrinya masuk Su'da binti Auf fi ahadil ayyam fa wajadtuhu mahmuman. Mahmum itu yang merengut. Lagi mumet, ngelamun. Fasa'alathu an sya'ni. Yayang nuju naon? Ya kalau orang sini kan. Fasa'alathu an sya'ni. Kakang, kumaha? Kamu merengut baik. Jutem. Ada apa ayang? Bilanglah. Bilang ke aku, nanti biar ada solusi gitu. Faqala Tolha, al-mal. Ya gitu. Duit. Alladhi indi qad kathur hatta ahammani wa akrabani. Sayangku, Su'da,
Yang buat aku pusing tiap saat duit di kamar itu, lihat 2 kamar di karet kabel 100-an ribu, banyak sekali itu duit 2 kamar, pusing karena banyak duit. Orang, semua orang butuh duit. Jadi pusing kebanyakan duit. Faqala Talha al-mal alladhi 'indi qad kathur. Terus banyak baik. Hatta ahammani wa qarabani. Itu yang buat aku sedih, aku ruwet, aku rusem. Faqalat lahu Su'da, ma'alek iqsimhu. Ngapain pusing-pusing? Buang aja, sedekahin semuanya, habisin semua, biar kamu seger lagi. Biar jangan gak galau begitu, galau. Pergi ke Padepokan anti galau. Tahu di mana Pak Padepokan anti galau? Cirebon, teman saya itu, junior saya dulunya Bang. So kalau mau tahu ke sana mah, kemarin juga seminggu lalu ke sana main lah. Ada orang ngajak, Ustaz, ajakin saya kemana? Ke Padepokan anti galau. Kan Ustaz temennya, oke sana. Ya ketemu sama dia. Dulu waktu mondok dia junior saya, karena saya jadi pengurus pesantren 3 tahun lebih duluan saya, makanya dia santri masih kecil kan. Tuh, sekarang udah jadi jagoan neon maksudnya. Akhirnya sudah, bagi saja semuanya. Coba Bu, kalau istri zaman sekarang ada suaminya suruh buang-buang duit itu, bagi-bagi. Aduh. Zaman sekarang jangan kan, sayang atuh. Itu sudah buang semuanya. Jangan sisain. Biar kamu ceria lagi. Mas, senyum dong. Akhirnya oke. Saking senengnya, panggil semua pawongan. Faqama wada'an nas. Panggil para pawongan tuh pawongan ya. Para pembantu. Bawa pikulan. Bawa karung. Itu duit 2 kamar Pak. Ratusan ribu, abangan, merahan kabel. Insya Allah. Segepok itu udah berapa bungkus lah. Mau saru Pak dibundel bulan gitu. Itu semua bagi seluruh Madinah, bagi semua. Itu para pengawalnya, masya Allah bagi semua. Udah kalian bawalah seplastik kresek kanjeng, kresek plastik tuh. Jadi pawongannya disisain seplastik kresek Pak. Isinya apa? Duit semua itu. Kita kan isinya bawang, sabrang, duit semua itu, satu kresek. Udah, yang lain dibagi Pak. Dibagi wa akhadha yuqassimuhu alaihim hatta lam yabqa minhu dirhamun wahid. Sebelum matahari terbenam, itu tidak ada satupun tersisa. 1 dirham pun enggak Pak. Habis semua dipikul. Ada setiap rumah gloprak 5 miliar, gloprak 5 miliar, gloprak 5 miliar. Bagi-bagi, udah banyak banget. Masya Allah, habis subuh baru selesai. Sudah selesai, sudah juragan, habis semua. Tidak ada 1 dirham pun. Melarat lagi. Tapi kalau bisnis buka, Allah itu langsung panennya, semuanya orang pada selalu bisnisnya lancar terus. Jadi gemeter, seterusnya nggak pernah melarat. Nggak pernah melarat, sugih be. Kita udah nggak bosen. Melarat terus, nggak sugih. Yang penting sugih hati Pak, sugih hati. Ghinan nafas, sugih hati, kaya hati. Orang kaya yang masih berangasan, ya korupsi terus. Kaya kurang apa mereka koruptor? Kurang apa? Ya duit banyak. Yang di sawah di sana kampung saya, pagi-pagi bawa aqua gede, isinya teh tubruk ya. Isi teh tubruk, bawa pacul ke sawah, sarapan bubur, pergi ke sawah, luhur pulang, sholat jamaah, pikirannya nganggo sepeda, ketewel, pikirannya adem, ngelempus rokok, ngopi, mengentut dut, supaya sehat, sehat, makan enak, terasi, gesek, ikan asin enak, orang kaya, insya Allah, pikirannya ruwet, pengen korupsi gimana caranya, duit banyak, mobil ada, tapi ambisi, keserakahan, cinta dunia, sudah. Makanya kata Nabi, hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia yang berlebih itu adalah awal atau bibit awalnya setiap tindakan kriminal. Awas hati-hati, hubbul mal, hubbul jah. Kaya hati. Kalau hati yang terima enak, nggak ada habisi macam-macam. Biasa baik ngumpul, makan, nongkrong di pos kamling, ngobrol, ngakak, tenang, indah itu hidup. Pulang-pulang mikirin
kredit, mikirin macam-macam. Masya Allah, Gusti, rambut pada putih pada botak, mikirin utang begedeg. Waba'a ardon zata maratin bisani murtafi'. Kalau si Tolha jual tanah, itu tanah enggak umum, orang gerudugan beli segede-gedenya. Saya mau beli, misalnya 1 miliar, 2 miliar, yang tadinya 3 miliar. Saking apa? Barokahnya tanah yang dimiliki oleh Tolha. Itu kalau panen luar biasa, tidak seperti yang lain. Makanya orang berebut. Bukan nawar. 1 miliar, 2 miliar. Yang lainnya 3 miliar saya berani. Terus itu Tolha. Jadi kalau jual cepat laris. Mereka ngadang-ngadang, Tolha jual apa ya? Jual apa ya? Kebun apa ya? Kebun. Mereka kalau cepat ada jual dari Tolha, gerudugan, pengen beli. Harga tinggi dibeli karena barokah tanahnya. Bisamanin murtafi'. Nah, enggak kayak kita tawar ini enggak, malah ayo gitu. Subhanallah, itu Tolha. Nah, sekarang syahidnya Tolha di mana? Syahidnya ketika perang Jamal antara orang Islam dengan orang Islam, Pak. Ini fitnah yang akhirnya menjurus pada peperangan. Perang Jamal itu pada tahun 36 Hijriah. Ya, Tolha, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah berada di barisannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sementara yang menjadi lawan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan para sahabat yang lain. Perang saudara terjadi, namanya perang Jamal. Di tahun yang sama ada 2 perang, yaitu perang Jamal pertama, kedua perang Siffin. Ya, itu betul-betul sejarah kelam umat Islam. Tidak, itu harus jadi pelajaran hingga saat ini. Jangan sampai umat Islam ya terprovokasi kemudian menjadi benturan dan gesekan hanya perang saudara. Itu sudah terjadi zaman sahabat. Sayyidina Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. 20.000 pasukan Sayyidina Ali, 30.000 pasukannya Sayyidina Aisyah. Itu perang Jamal. Memang kalah Sayyidina Aisyah. Dan Tolha ini meninggal pada saat lari dari peperangan. Karena ketika perang ketemu dengan Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali diceritain, Tolha, ingat nggak dulu kita makan bareng? Iya. Sekarang udah berhadapan dengan jadi musuh, Pak. Mungkinkah kita dulu di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul, kita bercengkrama, makan bareng, mancing bareng? Iya. Hah? Mancing, nggak ada pancingan di sana, kita nongkrong bareng, ya. Kita ngopi bareng. Ingat semua, Masya Allah, kenang-kenang indah. Kenapa kita seperti ini? Ya Sayyidina Ali, maaf, udah nggak kuat karena ingat semuanya. Akhirnya Tolha pergi kemudian dipanah oleh orang bernama Marwan bin Al-Hakam. Kemudian kena dan terjatuh dan akhirnya wafat syahid dalam perang Jamal. Meninggalnya perang saudara, Pak, dengan Sayyidina Ali, yang dimana Ali dan Tolha ini dijamin oleh Rasulullah 10 orang sahabat yang masuk surga, diantaranya Ali dan Tolha bin Ubaidillah. Makanya ketika tahu Sayyidina Tolha bin Ubaidillah mati, itu Sayyidina Ali marahnya bukan main kepada pembunuhnya itu. Aku tidak mau melihat pembunuhnya. Sampai kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah ketika melihat kuburannya Sayyidina Tolha. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ya Allah, inni la arju an akuna ana wa Tolha wa Zubair wa Utsman bin Affan minal ladzina qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ya Allah, temukan nanti kelak aku dalam surga bersama Tolha, bersama Zubair bin Awam, bersama Sayyidina Utsman, dan kami sudah tidak ada lagi rasa dengki, iri, hasud dan sebagainya di saat itu. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti di akhirat, di surga itu tidak ada lagi perasaan hasud, marah, dendam, nggak ada. Dendam, hasud, marah itu di dunia haram, tapi di akhirat orang tidak ada, Pak. Dicabut oleh Allah. Wa nazzalna ma fi sudur min ghillin tajri min tahtihil anhar wa qul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya, dan seterusnya. Nanti dicabut semua kotor. Jadi tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada cemburu, tidak ada itu di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya yang kali ini saat ini kita kumpul bersama di sini, kelak nanti Allah kumpulkan kita semua dalam surga Jannatin Naim. Amin ya rabbal alamin. Dapat gitu aja jam
Ada WA 5 menit, jam 6 katanya. Jam 6. Tinggal 5 menit waktunya. Jam 6. Jam 7. Saya baca itu ada suruknya jam 6. Nah, sampai mau nganyang nawar-nawar baik. Jam 7 monggo aku pulang. Ya monggo, kalau ada mau pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Ya, enggak, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Sebabnya satu. Orang-orang pengen membunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan diadili. Sayyidina Utsman kan meninggalkan dibunuh, Pak, dikepung. Tangannya putus di depan rumah baca Quran. Sayyidina Utsman itu hafal Quran, penulis wahyu, tapi beliau meninggal tangannya putus, darahnya mengucur di Quran yang beliau tulis di depan rumah. Sayyidina Utsman nih di demo berjilid-jilid, berhari-hari. Akses untuk menuju Madinah ke Khalifahan itu ditutup. Pendemo ini mengirim orang-orang ke berbagai wilayah Islam di Madinah. Keadaan top, keadaan tidak genting, biasa. Akhirnya padahal di sana genting, Pak. Berhari-hari Sayyidina Utsman terbunuh 15 hari lebih itu, Pak, dikepung itu. Kemudian pasukannya mereka para pendemo ini menuntut orang-orangnya Sayyidah Aisyah, menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman diadili. Itu pada waktu Sayyidina Ali menjadi pemimpin. Minta kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali agar mengadili pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Ali itu siap untuk mencari pembunuh, menangkap pembunuh, mengadilinya. Tapi saat itu kondisi politik sedang luar biasa. Bapak kalau cerita sejarah luar biasa, intrik sebelum Nabi wafat sampai khalifan itu. Luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah kan. Ali ada di Kufah, jadi khalifahnya. Itu gesekan-gesekan para sahabat luar biasa terjadinya. Coba bayangkan, Abu Bakar, Umar, Utsman, tiga-tiganya ada di Madinah. Tampuk kekuasaannya. Sayyidina Ali berada di mana? Di Kufah, Pak, bukan di Madinah, Kufah, pemerintahan khalifahannya. Itu gesek-gesekan luar biasa. Karena politik sedang tidak menentu, tidak stabil, maka Sayyidina Ali ingin stabilitas keamanan politiknya disolidkan dulu, baru kemudian mengadili itu. Tapi mereka mendesak kepentingan yang lain masuk, mendesak agar secepatnya Sayyidina Ali menangkap dan mengadilinya. Dianggapnya Sayyidina Ali ini melindungi pembunuh Sayyidina Utsman, bersekongkol dengan para pembunuh, gitu, Pak. Asal-asalnya akhirnya mereka sama-sama mempertahankan pendapatnya, dan terjadilah perang yang tidak diinginkan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Ya, Bu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau ada orang yang meninggal, kalau kita sholatkan dapat pahala ya. Ya. Itu kan ada di dalam Al-Qurannya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada di dalam Al-Quran kalau kita misalnya meninggal gitu memperingati hari ke-3, ke-7, ke-40, haul, segala haul gitu, Pak Ustaz. Yeah. Nah, itu adakah di Al-Quran atau hanya ada di kitab umat orang Hindu di Weda? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sering sekali disampaikan, ditanyakan, saya juga sering di medsos juga banyak masalah itu. Jadi memang ini adalah khilaf pandangan para ulama kita, pendapat para ulama kita. Ya. Jadi saya tidak akan masuk terlalu jauh mau kemana, tapi yang jelas itu adalah bagian ijtihad, pendapat. Secara sharih tidak ada yang namanya 1, 2, 3, 7, 40. Tidak ada. Secara sharihan tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi sesuatu yang tidak ada itu kita kembalikan bahwa sesuatu yang tidak ada itu bukan dihukumi sebagai sesuatu yang haram, ya. Jadi kita kembali kepada usul fikihnya dulu, Pak, Bu. Jadi annal asya'a
annal asla fil asya'i al ibahah. Sesuatu yang tidak ada asalnya, sesuatu itu adalah mubah asalnya. Kemudian ada hukum haram dan hukum wajib, hukum itu setelahnya. Jadi gini Qur'annya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quran. Wa ma atakumur rasulu, segala apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul jangan lakukan. Itu Quran ini Pak. Quran itu qat'iyyud dalalah, mutlak kebenarannya. Dari Rasul ambil. Yang dilarang Rasul jangan lakukan. Yang dia apa tadi? Yang dilarang, bukan yang tidak dilakukan Rasul. Paham nggak? Ini yang harus dipahami, diteliti. Bukan yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi wa manahakum anhu, apa yang dilarang Rasul, bukan yang tidak dilakukan Rasul. Ini kaidah paten, Bang. Ini Quran ini. Belum lagi di usul fikihnya. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya, bukan hukum haramnya sesuatu. Paham ya? Bukan haramnya sesuatu yang tidak, saya ulang, yang tidak dilakukan Nabi tidak menunjukkan atau bukan dalil haramnya sesuatu. Oke, itu agama, itu usul fikihnya kayak gitu. Jadi kalau saya jawab asalnya tidak apa-apa, asalnya tidak apa-apa, asalnya tidak apa-apa, hukum asal tidak apa-apa. Yang penting isinya. Makanya dalam kitab Al-Muwafaqat, sesuatu itu harus dilihat substansinya dan isinya seperti apa. Itu kitab Al-Muwafaqat ilmu usul fiqh. Jadi sambil melakukan sesuatu lihat dulu apa di dalamnya, kayak gitu loh Pak. Jadi ini perbedaan para ulama. Memang tidak ada, tetapi bukan berarti tidak itu adalah sesuatu yang haram. Tidak ada contohnya dari Nabi, bukan berarti sesuatu yang haram. Karena kanjeng Nabi tidak melakukan sesuatu belum berarti itu atau bukan hukum haramnya sesuatu, bukan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita bedah masalah begini bid'ah, sunnah, wah panjang sekali, lebar sekali. Harus ngaji usul fikih, waktunya belum termuter bulat-bulat. Tapi yang jelas-jelas bahwa pandangan ulama itu berbeda. Ya, berbeda. Ya silakan. Ada lagi? Ya, monggo. Mana nih? Ini. Suaranya dari sini sana sini. Ya, mangga. Siapa dulu? Ya, mangga. Oke. Ya. Ya, ada karena sahabat Sayyidina Umar nih, Pak. Thalhah bin Ubaidillah ini, Thalhah bin Ubaidillah, ya, salah satu kandidat pemimpin namanya Ahlul Haqqi wal Halli wal Haq, ya. Itu caranya musyawarah 6 orang, Pak. Sayyidina Umar tuh waktu sebelum meninggal nih, pengen ada pemilihan khalifah gitu kan. Jadi dipasang 6 orang, Pak. Ini min ahli syura, ya. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, itu nggak dicalonkan oleh Umar. Kamu jangan ikut, kamu kan anak saya. Padahal sahabat-sahabat banyak yang dukung. Abdullah bin Umar itu sudah siap untuk jadi pemimpin, tapi oleh Umar jangan. Nanti dianggap apa? KKN ya, KKN. Dinasti, jangan. Kamu tuh anak aku. Iya, saya juga nggak mau. Yang bisa bukan saya, yang dorong orang-orang. Abdullah bin Umar itu, Pak, hajinya pada 60 kali haji. 60 haji, tidak tahu haji hampir kan? Umurnya 85 tahun meninggal. Wakilah 83 tahun. Itu sedekah onta 1000, kudanya 1000, umrohnya 1000 kali, umroh 1000 kali. Ya namanya umroh kan enggak musim haji aja kan? Umroh, hidupnya kayak gitu. Ahli tahajud, sahabat semua tahu. Itu sahabat senior. Layak untuk jadi pemimpin. Tapi Umar, gara-gara kebutuhan anak saya aja, udah jangan ikut. Jadi semua orang di wilayah Islam didata, Pak. Kira-kira siapa yang cocok untuk jadi pemimpin kayak gitu? Lagunya kayak gitu. Siapa kira-kira? Dipasang nih anggotanya 6 orang. Akhirnya yang jadi Utsman bin Affan gitu, Pak. Utsman bin Affan kan setelah Umar kan Utsmannya.
Abu Bakar, Umar dan Utsman. Setelah Umar, Utsman, yang jadi Utsman itu dicek dulu semua. Itu makan waktu berhari-hari itu melihat suara rakyat. Kira-kira siapa yang layak di antara 6 orang ini? Akhirnya digodok gitu Pak. Akhirnya sudah Utsman yang nongol gitu. Gitu caranya gitu dulu. Pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masalah teknis itu tidak ada persoalan, Pak. Mau masalah dengan partai, mau masalahnya dengan pilihan langsung, nggak ada masalah. Itu teknisnya. Nabi itu hanya merintah kalau ada rombongan satu komunitas, adakan pemimpin, pilih pemimpin, satu pemimpin di antara kalian. Itu saja. Nah caranya terserah. Nabi tidak harus cara begini, enggak. Jadi bebas cara memilih. Tapi kita wajib mendirikan sebuah bangsa, wajib mendirikan sebuah rombongan pemimpin. Itu wajib menegakkan pemimpin. Tapi caranya ya terserah. Terserah wong Indonesia. Mau cara apa Indonesia? Kepala desa mau cara apa? Silakan. Sesepakatnya gitu. Monggo. Wong Nabi tidak mengatur secara syari'an. Monggo. Pun enak begitu. Memang ada jangan berpartai. Enggak ada cuma dari partai. Semuanya enggak ada partai, enggak ada apa ya, partai gitu. Pak, saya lihat fatwa nih, ada fatwa tidak boleh membawa jenazah dengan sayyarah is'af, ambulan. Saya jawab ada kitabnya, saya punya soalnya. Ulama tuh ada ulama dari Yordania, dari yang di Suriah. Itu fatwa kayak gitu. Bid'ah, nggak boleh, haram membawa jenazah dengan ambulan sayyarah is'af. Haram. Jadi gimana tuh kalau meninggalnya di rumah sakit Jakarta Pusat, ini Jakarta Selatan, dipanggul aja. Wah, gimana orang mati KB tambah banyak mayat ini melimpah. Ini orang bawanya capek, guprak mati tambah banyak kematian nih. Ya sampai segini ya perbedaan pendapat itu mah. Ya monggo yang haram. Kalau sampai bawanya dipanggul ya monggo, lempar aja mah enggak. Jauh pakai nggak boleh saya is'af. Masya Allah, ini fatwa lucu sekali. Ya lucu lah. Zaman sekarang kenapa kita nggak mengikuti keadaannya? Cuman itu kan teknis Pak. Teknis. Silakan. Mau dengan ambulan, mau dengan becak, digotong terserah. Itu kan teknisnya saja. Monggo. Nabi juga tidak harus begini enggak. Ya monggo silakan Pak. Ustaz. Ya. Tolong ceritakan singkat akhir dari perang Siffin sama Jamal sampai Suruk sekitar jam 6.10. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Suruk ini masa mau cerita lagi yang ini trik-triknya Pak, rame perang itu rame. Masya Allah, sampai ya banyak tak. Aduh, panjang ini mah. Dongeng maning dongeng ini mah. Enggak, nanti aja lah kalau ada waktu lagi lah. Ini Singkat aja Ustaz. Singkat ini udah 10 menit ini singkat. Baru amma ba'du udah selesai ini. Endingnya aja. Jadi Pak, nanti aja deh, susah. Nanti gatel mulut saya, pengennya terus saja karena nggak kan. Jadi nggak usah aja deh, nanti aja deh. Nantinya saya juga gatel pengen yang nyelesain terus kan. Iya deh. Ya nanti aja ya. Sorry ya Pak. I'm sorry bisa. Lo terangkan nanti mulai nanti di tengah jalan pikirannya macam-macam nanti. Gimana tanggung nanti aja. Gak enak kalau tanggung itu, ya. Gak enak. Dan nanti aja insya Allah satu saat kalau ada waktu saya terangkannya. Walaupun kalau mau harus detailnya panjang sekali, harusnya diringkas saja. Dalam kitab Imam Ibnul Athir, kitabnya namanya kitab awal pertama. Saya punya 15 jilid kitabnya itu. Ibnu Athir itu mu'arikh sejarawan Islam yang paling kawakan. Itu banyak orang merujuk kepada dia. Kemudian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, misalkan Ibnu Ishaq ya ada. Tapi yang paling lengkap itu karangannya Imam Ibnul Athir, Al-Kamil Fit Tarikh namanya. Al-Kamil Fit Tarikh. 15 jilid lah di rumah saya itu luas sekali. Ya kalau cerita ya panjang lebar. Ngoler-ngoler Pak. Sok sampai sendirian saya pulang ya. Udah, nggak ada bertanya lagi ya? Ya, 1, 2, 3. Udah selesai berarti nggak ada. Ini sudah nih selesai ya? Alhamdulillah alamin. Udah, tos.
Kita doa dulu ya. Doa dulu. Monggo doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil qawli la ilaha illallah. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا ومن حضر في مسجدنا هذا من اهل العلم والقران واهل الطاعه والعرفان برحمتك يا رحيم يا رحمن والديان يا منان. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا العلم والخير والقراء والحفاظ والقران وللسعاده والطاعه ولا تجعلنا واياهم من الشر والضلاله. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفسنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل اهل النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله wabarakatuh. Ya sami-sami Pak. Apa? Ya sama-sama. Assalamualaikum.